mahal nih, premium. Yang satu lagi permennya udah nggak ada bungkusnya, bahkan udah dicobain orang, di mood taruh lagi di meja. Orang datang lagi, di mood taruh lagi di meja. Udah 10 orang tuh. Pak, kalau pengen ngambil permen, ngambil yang udah kebuka atau yang masih kebungkus? Bekas cingkok orang yang sudah taruh ngapain? Ya. Kan seperti itu juga. Ya. Karena ya tadi diingat dulu Pak Zikrul, alhamdulillah. Maka ini mah nyaksiin ya, waktu izin dulu kok sempat atas radhi Allah sempat salah jalan tinggal di Thailand, ada kondisi yang pengen kau ceritakan. Waktu itu ya di tempat hiburan malam memang ngelihat kawan-kawannya kok memang mohon maaf dalam keadaan kondisi mabuk ya. Jadi kita suka ngobrol, ini kita ngapain lagi nih 5 tahun, setahun ke depan. Oh kita nanti buka bisnis ini. Kalau 5 tahun lagi kita begini, 10 tahun lagi begini. Kalau udah pertanyaannya, oh 30 tahun lagi udah kayak gimana kita? Ya udah tinggal enak lah di rumah santai, di rumah hangat, dikelilingi istri, anak-anak dan cucu-cucu, gitu katanya. Kan diledekin dong, lu aja jomblo, nikah aja belum. Ini aja yang pada nari telanjang di sebelah kamu, nikahin aja gitu. Maka ketika dibilang kayak gitu, ini laki-laki lagi mabok malah ngomong kayak gini, udah gila kali lu Nis, masa gua jadiin yang kayak begini jadi ibu dari anak-anak gua gitu. Orang mabok itu yang ngobrol, yang ngomong kayak gitu. Ya secara fitohnya pengennya ya yang baik, walaupun secara syahwat suka sama yang nggak pakai baju, tapi tetap nyarinya pasti pengen yang baik-baik ya. Wanitanya pengen tampil cantik, pengen kelihatan cantik, itu fitrah. Yang jangan itu pengen kelihatan soleha di depan makhluk. Nah, karena dia jadi soleha mah harus lillahi ta'ala karena Allah aja ya. Di hadapan makhluk pun pengen kelihatan cantik ya, itu fitrah sebetulnya. Nanti tapi akhirnya syariat membatasi ya. Ada yang memang harus tampil cantik, yaitu di hadapan suami sendiri ya, bukan suami orang ya. Dan memang ada yang dibatasi, nggak boleh kelihatan cantiknya ya. Maka dengan aturan tersebut, ini izin cerita lagi ya. Di sana itu, di Thailand itu ya ada orang, ada ucapan kayak begini, perempuan makin bandel itu makin banyak duitnya katanya. Betul nggak Bu? Kata mereka ya. Kalau laki-laki, perempuan makin bandel makin banyak duit. Perempuan makin bandel makin banyak duit, laki-laki makin bandel makin ngabisin duit, gitu katanya. Jadi ceritanya ada yang memang ya berani bandel. Zaman waktu itu iPhone 7 baru keluar Bu, udah punya 3 dia, karena om-omnya ada 3 ya, seperti itu. Tapi ya punten ya, dan ini secara fisik oh luar biasa. Kalau orang biasa bagian paling putih di tubuhnya biasanya kan wajahnya karena sering dipakai skincare, tapi kadang tetap aja kadang lehernya hitam ya, atau dengkulnya kadang kurang cerah ya. Ini dia dengkulnya aja lebih putih dari muka kita. Saking putihnya mungkin kalau dia minum kopi kelihatan kopinya di leher. Ya kan gitu juga ya, transparan ada. Tapi maksudnya apa kok ini mah kejadian ya, dia memang nyari uangnya dengan cara yang tidak baik. Maka ketika ada salah satu, mohon maaf ya om, saya nggak tahu kenapa disebutnya om hidung belang, padahal hidungnya sih nggak belang ya. Ketika ngasih uang ke si wanita yang tadi luar biasa menjaga dirinya sampai segitu cantiknya itu, ada yang ngasih uangnya itu mohon maaf, kalau bahasa ininya ya, ditamparin ke perempuannya sambil dibilang, nih buat lu pelacur gitu. Itu perempuannya sambil mengutin duit pinggir jalan di trotoar, sambil mengutin duit, sambil nangis, sambil ngedumel. Kalau kita terjemahin mah, kalau mungkin dia orang Sunda ya Allah kia-kia teh, ya Allah hirupkan, ya Allah gini-gini amat hidup tuh demi dapetnya, dipukulin sambil nangis. Jadi iya dianggap cantik, siapapun pasti mengatakan ini dia, jawab cantik gak kayak gini, pasti dijawab cantik. Tapi ya punten, Masya Allah, ketika akhirnya dia sendiri tidak memuliakan dirinya, orang juga memperlakukannya sebagaimana dia memperlakukan dirinya ya.
Dia memperlakukan dirinya sebagai wanita yang ya punten, begitu ada budget segitu ya dirinya bisa diperlakukan apa ya, orang akhirnya memperlakukannya kayak gitu ya. Maka maaf tuh, bayangkan kalau tidak ada syariat ya seperti pernikahan ya, Islam dengan aturannya itu untuk membatasi, karena kalau nggak bingung nasab kemana, benar-benar kayak kucing gitu, siapa bisa sama siapa, siapa bisa sama siapa, oh ngetah kemana ini anaknya siapa, nasab bingung, binnya bin siapa, random ya, fulan nanti entah siapa. Maka dijaga benar-benar, sehingga akhirnya ya tadi syaratnya kalau ingin mendapatkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah ini, wanita ini, Masya Allah, satu syarat, udah buat perjanjian bisa kongonilo dengan pencipta wanita ini, dengan Allah ya. Maka bismillah, jaga diri ya. Dan kita tahu kemuliaan-kemuliaan lain seperti 3 doa wanita yang tidak tertolak, karena wanita itu perannya 3 dalam dunia, dalam kehidupan itu. 1 sebagai putri, sebagai anak-anak, 2 sebagai istri, 3 sebagai ibu. Nah, 3-tiganya itu adalah 3 doa wanita yang tidak tertolak, yaitu 1 doa putri, anak perempuan kepada orang tuanya, terlebih ayahnya. Doa istri untuk suaminya, dan juga doa seorang ibu bagi anak-anaknya. Saja di posisi manapun kalian dimuliakan, dan Islam memberikan aturan untuk supaya di posisi manapun, entah dia sebagai putri, sebagai istri, sebagai ibu, itu memang harus dimuliakan. Ya, kalau masalah jadi ibu kita udah tahu banget ya, pintu surga yang paling tengah. Betapa porsi birrul walidain di dalam Islam tuh segitunya. Bahkan 3 kali lipat dari ayah, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Sebagai istri Nabi juga nyebutin, yang paling baik di antara kalian kepada para laki-laki adalah yang paling baik berbuat kepada istri. Jadi kalau pengen tahu benar-benar laki-laki ini baik atau enggak, tanyanya jangan ke teman kerja, ke kantor, ke keluarga ya. Tanya ke istri, yang paling tahu modalnya segimana ya. Putri, Masya Allah ya, apalagi jadi anak kecil, jadi pelindung ayahnya dari api neraka. Kita tahu kan semakin banyak punya anak perempuan, apalagi kalau sampai wafat dalam usia masih muda, maka ya akan melindungi orang tuanya dari panasnya api neraka. Semua sebutkan di posisi manapun kalian diwajibkan untuk dimuliakan oleh orang-orang lain ya. Maka jangan menghinakan diri ya. Masya Allah. Terkait cara masuk surganya, kita tahu yang di hadis riwayat Imam Ahmad, ketika seorang istri ini dia sholat 5 waktu tanpa pernah yang sunnah, tapi 5 waktu yang terjaga, puasa Ramadan tanpa pernah puasa sunnah, hanya Ramadan saja, lalu menjaga kehormatan dirinya, terus juga suaminya, taat kepada suaminya, maka silakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Di riwayat yang lain, kalau dulu waktu ngaji tentang awal pernikahannya, disebutkan bahwa laki-laki kan memang harus keluar, entah dia berdakwah, berjihad fisabilillah di mana di luar sana. Istri kan di rumah nggak ikut. Tapi kalau istri, dari riwayat yang lain, kalau istri ridho dengan apa yang dilakukan suaminya di luar sana, mendoakan, dan suaminya juga melakukan kebaikan, maka istri mendapatkan pahala sebagaimana suaminya di luar. Padahal suaminya di rumah ngurus anak sambil nonton Netflix mungkin ya, sambil baca buku, masak, duduk, udah. Walaupun kita tahu ngurus rumah juga capek ya. Tapi bismillah, insya Allah mungkin nggak secapek yang di bagaimana, tergantung kerjaan laki-lakinya juga sih. Tapi kan di luar ada anak laki-laki yang kerjaannya benar-benar ngangkut batu, mukulin batu atau mecahin batu, ngangkut karung ya. Setiap tetes keringat itu digunakan untuk ya pengen nafkahin anak istrinya. Istri ridho di rumah nungguin, insya Allah ngedoain sambil ridho ngejaga anak-anaknya. Bismillah, masya Allah, ikut kebagian pahala suami. Jadi banyak sekali kemuliaan ya. Maka udah, apalagi kalian jadi perempuannya udah nggak bisa milih ya, nggak bisa request pengen jadi cewek atau cowok. Terakhir jadi cowok, jadi perempuan ya sudah habis ya. Itulah kemuliaan ya. Masya Allah, dijaga. Tidak ada surat perempuan, ada An-Nisa, surat Ar-Rijal lelaki pada ya. Masya Allah. Pokoknya begitulah luar biasanya wanita itu.
baik sebagai ibu, sebagai putri, sebagai istri. Wah, porsinya luar biasa. Maka ya sudah ya, yang paling beruntung dari mereka yang kayak gimana, yang bisa menjadikan apapun dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah ya. Tinggal ini tuh hadir keluarga besar semua atau gimana? Keluarga besar ya. Oh iya, saya ingat. Kalau pikirannya kajian kayak parenting, berarti sepasang rumah tangga. Saya apa satu suami bawa 3 istri apa gimana gitu. Karena banyakan perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi gitu lah ya. Alhamdulillah. Jadi sampai di dalam ilmu parenting dalam Islam juga, kalau misalkan memperlakukan anak laki-laki sama anak perempuan berbeda ya. Anak laki-laki itu ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya, untuk supaya ketika nanti sudah masuk usia tamyiz sampai usia balik. Tamyiz itu belum balik tapi sudah bisa ngerti ya, mana baik bagi dirinya, mana buruk bagi dirinya. Udah nggak bisa kayak anak bayi yang disuruh apa aja bingung, nggak ngerti ya. Udah masuk usia tamyiz, mungkin usia 5 tahun, 6 tahun TKB atau kelas 1 SD ya. Nah itu masih usia tamyiz sampai nanti dia sudah akil balik. Maka kata Ali bin Abi Thalib, cara memperlakukannya seperti apa? Adalah sebagai namanya prajurit, dapat ngelakuin kebaikan ada hadiahnya, ngelakuin kesalahan ada hukuman ya. Sampai ada momen dimana anak laki-laki harus diperlakukan seperti tentara, kudu belajar disiplin ya. Karena saya juga pernah mendengar podcastnya anak-anaknya Buya Hamka ya. Sekarang pun sudah usia Masya Allah dan nenek-nenek juga. Tapi cerita, memang bapak itu katanya beda. Kalau ke anak perempuan, ke anak laki-laki, ke anak laki-laki kerasnya luar biasa. Ke anak perempuannya lembut, bahkan sampai cara bicara ngomongnya pun dari yang tadinya lagi marahin anak laki-laki, anak perempuannya datang, iya nak saya cantik, ya, Masya Allah. Kayak Allah sayang banget, sayang sekali ya. Sampai akhirnya diterapkan aturan Masya Allah untuk wanita itu. Alhamdulillah ya. Maka semoga yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang terbaik, yang soleh ya. Rumah tangganya yang sudah berumah tangga dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Belum punya keturunan, Allah anugerahkan keturunan yang soleh-solehah. Sudah punya keturunan, dijaga oleh Allah pergaulannya, nggak kena yang nggak baik-baik, semuanya Masya Allah ya. Ya udah, tapi tinggal gimana kitanya, gimana ya kok biar istri begini, biar anak perempuan kita terjaga, gimana segala macam. Udah bismillah. Aslinya mah tugas kita lebih ke melayakan diri aja di hadapan Allah. Ngejagain putri 24 jam nggak bisa juga. Kalau lebih dari satu dipasangin chip di lehernya. Kalau tetap pengen bandel, diem-diem pacaran, ya udah tetap aja sama aja ketahuan gitu. Tapi kan pernah ada yang bertanya, seorang istri nanya ke suaminya, gimana ya masa depan nih, teknologi internet mengerikan, gimana ya anak-anak kita? Jawab, apa andil kita untuk anak-anak kita? Apa kita yang bikin tangannya, kakinya, alisnya? Jangankan bikin orang, gambar orang aja kita petot jelek-jelek gitu. Akan tenang aja, Tuhan Allah, anak kita itu punya Tuhan, punya Allah. Tugas kita layakin diri kita di hadapan mereka, di hadapan Allah, agar supaya mereka dijaga. Ya, sampai dikisahkan di surat Al-Kahfi misalkan, surat ke-18 di ayat 60 sampai 82-nya terkait Nabi Musa bertemu gurunya Nabi Khidir. Kan ada 3 perbuatan yang dikomplain tuh sama Nabi Musa, perahu yang dilubangi, anak kecil yang terbunuh, sama ngebangun 2 rumah anak yatim. Rumah 2 anak yatim ya, yang 2 anak yatimnya, rumahnya 1 ya. Mereka kan ditanya kan, mereka nyampe di satu kota. Udah gitu minta dijamu sama penduduk kotanya, satu pun gak ada yang mau ngasih segelas air juga enggak. Maka ketika pengen ninggalin kotanya, ada rumah anak yatim, 2 anak yatim mau roboh. Ya udah dibangun ulang oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir ya. Nabi Musanya berkata, harusnya dengan kebaikanmu ini membuat kita layak nih dijamu. Ini mah kita gak dijamu, tetangganya aja gak peduli, ini rumah anak yatim ini mau roboh. Kata Nabi Khidir, udah dibilang jangan tanya-tanya ya. Di ayat 82-nya baru dikasih tahu alasan kenapa, yaitu salah satu alasan paling kuatnya adalah wa kana abuhuma sholihan, karena ayahnya soleh. Atau ada yang juga berpendapat itu tidak hanya orang tuanya soleh ya. Sehingga coba punten ya, lihat ya, bapak ibu kalau ngebangun rumah, siapa yang bangun?
tukang. Ini dua anak yatim ini rumahnya mau roboh. Allah utus dua orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu, orang tuanya soleh. Ya. Bahkan kalau kita baca tafsirnya tidak disebutkan kalau anaknya soleh juga. Cuma disebutkan bahwa orang tuanya soleh. Bahkan ada tafsir yang lain menyebutkan bahwa yang soleh itu bukan bapak kandungnya asli, tapi bapaknya punya bapak lagi, punya bapak lagi, punya bapak, terus sampai 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, wah dia kaya 7 turunan, ya itu bisa jadi karena dari tafsir ayat itu. Tapi lihat, ketika sudah melayakkan diri, orang tuanya meninggal duluan sebelum anak-anaknya dewasa. Rumahnya mau roboh, karena sudah orang tuanya dianggap layak oleh Allah. Rumahnya mau roboh aja, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Isinya aja. Kita mau apa? Bicara pendidikan ala Montessori lah, Finlandia, apa segala macam. Oh, kitanya nggak ngelayakin diri di hadapan Allah. Allah nggak mau jaga, gimana? Ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Berapa? 17. Yang satu adalah percakapan ayah ibu dengan anaknya, 3 kubu. Ayahnya ada, ibunya ada, anaknya ada. Yang dua adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya, 2. Yang 14 adalah percakapan ayah dengan anaknya. Sehingga ada makna tersirat, oh ternyata Allah lebih pengen yang lebih banyak komunikasi sama anak itu ayah justru. Jadi nggak bisa jadi bapak yang berkata ke si mama, "Ma, yang penting papa udah kasih uang belanja ya, tolong ya anak kita jadi soleh-soleha." Gimana? Muncul nggak pernah, ngobrol nggak pernah. Beda kondisi kalau memang misalkan ya ada yang umur nggak ada yang tahu dan yang lain-lain. Tapi kan ketika memang masih ada tapi tidak menjalankan fungsi, oh segitunya ini peran ayah juga biar seimbang ya, perempuan udah ayahnya juga mumpung ada. Nanti bingung ya Allah sepanjang kajian ngomongin cewek melulu ya. Masya Allah. Kayak begitu ya Bang. Ada peran luar biasa juga. 14 percakapan ayat dan anak. Apa saja contohnya? Contoh lagi Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 133. Waktu Nabi Yakub menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Kita kalau Nabi Yakub kan raja ya. Kalau kalian punya kakek seorang raja, sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Tuh, bagi warisan yang dibahas ya. Ternyata beliau cuma tanya satu hal, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kumpul, ditanya satu hal, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Gak peduli kalian mau kaya nggak kaya, jadi pemimpin atau jadi rakyat, jadi direktur atau jadi karyawan, selagi nyembahnya Allah, kumpul kita nanti surganya Allah. Daripada anak satu perusahaan, anak kedua sewa mobil, anak ketiga apartemen dan yang lain-lain semua ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak peduli mereka mau nyembah Allah, kayak mau enggak, kayak mau sholat mau enggak, kayak satu mudah bagi Allah diambil titipannya, 2 ya repot, kepisah lagi nanti setelah wafatnya.